Hi again everyone, welcome back again di Altcoins Update. Guys, kita mau bahas Matic atau Polygon. Jadi di previous video dan juga di live streaming tadi malam sebenarnya banyak banget yang request untuk dibahas seputar Matic atau Polygon. Tapi karena udah lumayan lama juga kita streamingnya dan sudah ada beberapa koin yang kita bahas juga, jadi ya saya pikir ya kita bahas di video dedicated aja ya. Jadi khusus kita bahas untuk Matic atau Polygon. Nah, saya pengen say thank you banget buat teman-teman yang udah join emergency live tadi malam. Ada yang beberapa udah nonton videonya juga, dan untuk likes-nya juga sudah tercapai ya, minimum requirement-nya untuk kita nanti live streaming lagi. Maybe next week kita akan inform ke teman-teman untuk tanggalnya. Ya lewat Telegram dan juga lewat social media perhaps ya. Tapi teman-teman boleh banget ya untuk follow Telegram kita. Caranya gampang, kalian tinggal cek aja di kolom deskripsi. Di situ ada link untuk follow kita punya Telegram. Baru banget tadi siang atau tadi sore ya kayaknya ya, saya ada sempat nge-share post analysis. Jadi ini sebenarnya berdasarkan request juga dari pembahasan kita di post atau Insta Story kemarin, dan ada yang sampaikan kalau bisa sharing juga sedikit post analysisnya di grup Telegram. Jadi saya pikir oke, hari ini saya akan share gitu ya. Jadi apa yang saya bagikan di sana tuh bukan untuk istilahnya bukan untuk show off atau apa, tapi teman-teman saya harap Anda juga bijaksana untuk jadikan itu sebagai sebuah mungkin semacam perspektif yang bisa kalian pelajarin dari sudut pandang yang berbeda gitu. Jadi kayak misalkan kalau saya trading tuh seperti ini ya, mungkin kalian bisa dapat informasi atau sesuatu dari bagaimana cara saya mengeksekusi itu. Ya hopefully itu bisa bermanfaat lah ya, in a positive way gitu loh, bukan in a bad way atau negative way. Oke? So teman-teman sekalian, before kita mulai juga, saya mau sampaikan ada possibility juga untuk istilahnya analisis yang saya bagikan pada malam hari ini secara short termnya itu bisa banget terinvalidasi dengan mudah ya. Ini note penting dari saya karena kita sebentar lagi akan mendengarkan Jerome Powell ya, testimoni di hadapan para kongres. Dan terakhir kali Jerome Powell testify itu di bulan Maret, Bitcoin itu sempat ngedip banget ke bawah sebelum akhirnya rebound signifikan. Jadi kalau teman-teman ingat, kalian bisa review lagi, kalian bisa lihat lagi di chart ya, ketika Jerome Powell melakukan testimoni pada sekitaran akhir bulan Maret. Dan posisinya saat ini pun, saya pikir hal tersebut bisa dengan mudahnya terjadi. Makanya saya pikir teman-teman perlu aware terhadap transaksi yang sedang kalian jalankan. Buat yang mungkin berencana untuk ambil transaksi, saya sangat tidak rekomendasikan. Kenapa? Karena ini sifatnya sangatlah gambling. Kita bergantung dari statement Jerome Powell. Kalau teman-teman lihat, mungkin kalian nggak aware ya, tapi kalau teman-teman lihat market aja hari ini seperti si XAU atau gold ya, hari ini tuh baru opening sesi New York aja udah ada pergerakan yang signifikan. Kalian bisa lihat ya, dia turun dalam banget, habis itu dia naik lagi sampai ke 1933, balik turun ke bawah, balik lagi naik ke atas, dan akhirnya cuman konsolidasi aja nih ya, kalau kalian lihat. Jadi saya pun pribadi sebenarnya hari ini ada execute transaksi di gold ya. Jadi entry point saya berdasarkan candle rejection di time frame 30 menit itu, dan memang saya agak beresiko ya, kita transaksi di major support. Cuma kalau teman-teman lihat di time frame daily, sebenarnya kalian akan merasa bahwa itu adalah hal yang make sense untuk saya lakukan. Sebab si gold sendiri tuh udah close di bawah area konsolidasi dalam beberapa waktu yang lalu. Dan pada akhirnya hal tersebut ya saya percaya bisa membawa gold itu untuk turun sedikit lebih jauh. Mungkin kita akan testing ke level 1908. Tapi itu semua nggak bisa dipastiin ya, karena balik lagi semua tergantung dari statementnya Jerome Powell malam hari ini. Si gold aja dia bergerak seperti ini. Kalau kalian lihat yang lain teman-temannya, kita punya euro US dollar sama ya teman-teman. Kalau kita lihat tadi di 5 menit, wah dia turun kencang banget ke bawah, dia naik lagi ke atas, kemudian dia balik lagi naik ke atas, dan sekarang kalau kita perhatikan sepanjang hari ini dari open market itu sebetulnya kita cuma konsolidasi aja di range yang sangat terbatas. Yang jarang-jarang istilahnya FX market seperti itu. Kemarin aja sekonsolidasi kita lihat dia naik, dia turun ya. Habis itu baru konsolidasi di menjelang penutupan sesi New York. Tapi hari ini kalian bisa lihat lebih flat lagi ya. Market semuanya nunggu Jerome Powell. Sama dengan saya rasa dengan posisi daripada si Bitcoin dan kawan-kawan juga. Kita lihat mungkin
market akan sedikit bereaksi ya, cukup signifikan nanti menjelang Jerome Powell speak sekitar jam 9 malam. Saat ini sih mungkin nggak berasa, karena biasanya kan kita bergeraknya barengan nih sama S&P 500 dan juga Nasdaq ya. Kalau misalkan nanti mereka udah mulai bergerak, saya cukup yakin market crypto maupun Bitcoin juga sama-sama ikut aktif bergerak. Nah, untuk posisi Matic, jadi kita bakal review sedikit ya. Yang saya pengen take note ke teman-teman adalah kita punya area supply yang cukup masif sebetulnya pada kisaran harga $1,5, dan area tersebut sebetulnya sudah dites satu kali pada sekitaran pergerakan 13-20 Februari. Setelah dites tersebut, kita ngelihat Matic itu gagal mempertahankan momentumnya, dan mungkin bagi sebagian orang bisa melihat juga ini sebagai sebuah pola yang dikenal dengan ascending broadening wedge pattern, which is pola tersebut sudah berhasil di breakdown. Kalau misalkan kita lihat pergerakan saat ini, Anda mungkin nggak kelihatan ya area demand-nya ya. Kita bisa turun time frame ke daily buat kita ngelihat di manakah demand-nya. Sebenarnya di level kisaran $0,54 ya, itu adalah area demand zone yang cukup powerful. Karena kita bisa lihat di sini, ketika dulu harga itu sempat tertahan di resistance-nya, setelah testing di level tersebut, akhirnya membawa Matic untuk naik sangat signifikan dan akhirnya bergerak di atas area major resistance tersebut. Jadi untuk saat ini kita tuh sebetulnya lagi testing ke area tersebut. Ya, setidaknya dari tail candle ini kita melihat ada spike volume yang sangat signifikan. Itu berarti di sini ada banyak sekali transaksi yang terjadi antara buyers dan si sellers. Nah, posisi sekarang kalau kita lihat pergerakannya, saya pikir di sini kalau untuk pergerakan Matic sementara waktu ini kita masih terkonsolidasi aja di antara area demand zone tersebut. Jadi belum banyak aktivitas, belum banyak reaction yang impulsif, dan paling ya teman-teman, dengan kondisi situasi Bitcoin seperti sekarang aja, Matic tuh bahkan kesulitan untuk create higher high. Jadi untuk saat ini saya pribadi berpikir bahwa Matic itu dengan kejadian terakhir ya, dia tuh masih tertekan, sentimennya masih cukup negatif. Kalaupun nanti kita melihat dia naik atau rebound, Anda bisa gunakan Fibonacci retracement untuk mencoba mengetahui kira-kira sejauh mana potensi retracement daripada si Matic. Seandainya dia balik sampai ke range price yang di kisaran $0,7495, ya mungkin nanti kita bisa melihat sebuah opportunity untuk melakukan short. Seandainya kenaikannya itu terjadi dalam proses yang sangat korektif. Tapi kalau misalkan impulsif dan akhirnya Matic bisa benar-benar rebound sangat signifikan, mungkin di sini bisa menginvalidasi struktur yang ada. Karena kalau secara struktur, kita bisa katakan bahwa lower high, lower low ini adalah sebuah indikasi dari potensi adanya downtrend. Jadi kita bisa lihat seperti ini teman-teman. Kalau misalkan nanti dia naik ya, kita harus waspada terhadap potensi kenaikan itu hanyalah sementara saja. Alright? So itu dia dari time frame daily, kita bisa lihat lah secara struktur apa sih yang sebenarnya terjadi pada si Matic untuk saat ini. Meanwhile, kalau kita lihat di lower time frame, seperti yang tadi saya sampaikan, kita itu masih terkonsolidasi di dalam range yang sama. Ya, di saat yang lain create higher high, Matic itu kesulitan untuk create higher high. Ya, kita basically bertahan di bawah high sebelumnya. Jadi masih ada possibility proses ini tuh bisa seperti ini. Belum lagi dengan Bitcoin dominance yang menanjak teman-teman sekalian. Jadi kalau misalkan nanti Bitcoin mengalami koreksi, kita perlu waspada bahwa Matic itu bisa jadi mengalami koreksi yang lebih jauh lagi, dan mungkin banget untuk testing ke trendline di bagian bawahnya. Ya, untuk sementara ini kalau kita lihat pergerakan previousnya, ya secara struktur di time frame 1 jam sih masih bullish, karena kalian bisa lihat di sini dia mulai coba untuk create yang namanya higher high, higher low sequence. Cuman kita belum berhasil nih break dari previous high-nya. Kalau misalkan itu belum berhasil di break, saya sih pribadi nggak akan melakukan long position terhadap Matic ya. Untuk saat ini, kalaupun teman-teman long ya mungkin untuk memanfaatkan pergerakan range terbatas ini aja. Kalau misalkan kita bisa terpantul lagi dan break, nah di pullback-nya ini yang menjadi consideration saya untuk long pada Matic ya. Karena kita sudah mendapatkan aktivasi, harga sudah berhasil break dari resistance major-nya, dan itu berarti memang ada cukup buyers untuk memfollow up pergerakan pada Matic ke area yang lebih tinggi. Nah, kalau misalkan hal tersebut belum terjadi, saya pikir kita terlalu gambling ya untuk long di sini, karena dengan gampangnya nanti bisa kepentok ya di high level sebelumnya, dan akhirnya malah membawa Matic terkoreksi lebih jauh. Apalagi nanti kalau diiringi dengan koreksi pada Bitcoin juga.
Oke, jadi sementara itu adalah hal yang saya perhatikan untuk Matic ya. Secara exponential moving average sih sebetulnya sudah menunjukkan kondisi yang cukup positif. Jadi cukup menarik lah sebetulnya untuk bisa dipertimbangkan seandainya memang setelah ini kita melihat ada pergerakan impulsif atau reaction dari buyers yang cukup signifikan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti candle formation atau mungkin mempertahankan area high sebelumnya menjadi sebuah potensi area support ya. Hal tersebut bisa dilakukan. Atau teman-teman gunakan Fibonacci retracement, kita coba ukur misalkan di area dead cat bounce-nya Fibo 50% dan 38,2%, dilihat nanti di area mana Anda mendapatkan reaksi, baru kemudian di situ boleh pertimbangkan untuk entry. Oke? So I think teman-teman sekalian itu aja quick update dari saya seputaran Matic. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat. God bless buat teman-teman semuanya. Stay safe menjelang Jerome Powell nanti malam, dan saya akan update lagi after Jerome Powell testifies nanti malam untuk Bitcoin. Oke guys, God bless everyone and have a nice day. Cheers. Bye bye.